Paci dan juga Taman Permata. Apa kabarnya? Sehat semuanya? Sehat, puji Tuhan ya. Kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan di hari Sabat yang indah ini. Ya, kita mau tutup mata kita, lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat pagi hari ini. Engkau bangunkan kami dengan sehat. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini untuk bisa sekolah minggu meskipun kami lakukan secara online. Tuhan, kiranya pujian dan sembah kami, nyanyian kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, sebelum kita mau nyanyikan puji-pujian kita, Kakak Nada mau bacain satu ayat, diambil dari Mazmur 62 ayat 2-3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kita percaya kita ada di dalam tangan yang kuat, tangannya Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Bapakku datang menyembahmu di sini dengan sungguh-sungguh hati. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Kita mau sama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang.
Haleluya. Engkaulah gunung batu kami Tuhan, Bapa yang kekal, Allah yang hidup, pelindung kami, penghibur hati kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, kami percaya Engkau menggenggam hidup kami di dalam tangan-Mu. Di saat semua hal-hal yang lain bergoncang, di saat yang lainnya rusak, berantakan, hancur, kami percaya Engkau tidak tergoncangkan. Firman-Mu kekal selamanya, dan itulah yang kami pegang erat-erat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Amin. Adik-adik sudah siap untuk bersuka cita lebih lagi, menari dan memuji Tuhan? Siap ya? Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau yel-yel dulu. Ya, siap ya. Kakak Nada juga udah siap nih. Laskar Kristus, joy, 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 sukacita, sukacita, lagi, joy, 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 sukacita, sukacita, yeay, haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita mau naikkan satu pujian. Walaupun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak, tidak pernah bergoyang. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kasih setiamu tak akan beranjak dariku lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang,
mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya pagi ini? Kak Nurs yakin dimanapun adik-adik berada pasti dalam keadaan sehat-sehat dan luar biasa. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu berdoa. Mari adik-adik kita ambil sikap doa yang benar. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau urapi kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 11. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar tentang kejujuran. Di sini kita belajar tentang jujur. Tentu adik-adik tahu artinya jujur. Jujur adalah menyatakan yang sebenarnya atau tidak berbohong atau berdusta. Adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul tadi, yaitu tentang seorang keluarga yang taat kepada Tuhan, tetapi dia tidak jujur. Nah, adik-adik pasti penasaran dong tentang siapa ini? Ada sepasang suami istri yang bernama Bapak Ananias dan Ibu Safira. Mereka mempunyai sebidang tanah, lalu menjual tanah tersebut. Mereka bermaksud memberikan semua uang hasil dari penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan Ibu Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Ananias kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus. Ananias berkata kepada Petrus, "Kami telah memberikan semua uang dari hasil penjualan tanah kami kepada Tuhan." Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang mereka rencanakan. Lalu Petrus berkata kepada Ananias, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak hanya berbohong kepada manusia, tetapi berbohong kepada Tuhan juga." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, lalu Ananias terjatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengafani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. Lalu 3 jam kemudian, Safira istri Ananias yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang sedang terjadi kepada suaminya datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata Safira berbohong juga. "Kami memberikan semuanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami kepada Tuhan," kata Safira. Lalu Petrus berkata lagi, "Mengapa kamu berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika
ketika orang-orang muda itu kembali, mereka telah mendapati Safira telah mati. Lalu mereka pun membawanya dan menguburkannya di samping suaminya. Adik-adik, berita tentang peristiwa itu dengan cepat tersebar dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu tentang Ananias dan Safira yang tidak mau jujur, sehingga mereka mengalami atau mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita mau diingatkan oleh Tuhan untuk kita bersikap jujur dimanapun kita berada, mau di rumah, di sekolah, di lingkungan. Kita harus belajar jujur, karena jujur itu disayang oleh Tuhan. Jujur itu banyak teman, jujur itu penuh dengan damai sejahtera. Nah, adik-adik, kalau kita berbohong seperti Ananias dan Safira tadi, pasti kita akan mengalami hukuman. Kita akan dikejar-kejar oleh ketakutan. Nah, dari sini kita mau belajar untuk kita bersikap jujur. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan adik-adik pagi ini. Biarlah kita mau bersikap jujur dari mulai sekarang. Kita belajar, kalau kita sering selama ini berbohong, kita mau belajar dari sekarang untuk bersikap jujur. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan pagi ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebenaran firman-Mu pagi ini. Biarlah kiranya firman-Mu pagi ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Biar kami boleh senantiasa bersikap jujur dimanapun kami berada, terlebih di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 1-3. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 1-3. Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1-3. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata di janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi.